Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edi. Kali ini bahasa Indonesia wae. Soalnya capek juga ngomong bahasa Inggris malah belepotan. Tapi ini adalah vlog turun dari Gunung Batur. Kalau yang di episode-episode sebelumnya itu adalah English version. Kalau mau lihat yang versi Indonesia bisa ke channelnya Alam Hijau Official. Picture maybe. Oh, take picture. Oh, take picture dah. Take a picture? No? No, no. No. Ini jalannya. Pasir toh, Iya. malah kering ya. Iya, udah kering. Nee, wir müssen ja wieder zu unseren Rollern. Und da ist ja der Hügel dazwischen. Das ist schon hier lang. Okay. Lauf da mal runter. Ja. Warte mal eben kurz ab, ja? Oh, lewat jalan yang enak mereka. Oh, mereka naiknya dari Toya Bungka. Kalau kita kan dari Pura yang di bawah itu. Jadi beda jurusan. Ini resolusinya tak turunkan jadi 1080. Yang pertama karena memorinya sudah mau habis, yang kedua karena mendung, jadi nggak cocok kalau pakai 4K. Tapi semoga masih jelas ini. Ini batunya batu karang ya rasanya. Jadi kalau tidak pakai yang solnya tebel-tebel kayak gini, kemungkinan besar sakit. Atau mungkin sepatunya yang rusak. Muka aku perih, ini apa udah ngelendek toh? Oh iya, nanti itu akibat radang dari ketinggian kemarin. Aku juga. Bukan karena panas. Iya, Karena panas sih. karena panas. Jadi setelah dingin. Lah mereka mana? Bukan lewat tempat kita ternyata. Oh gitu. Lewat Tirta. Oh sudah diambil Pak Chandra. Sudah dah. Nggak tahu. Gua. Pak Chandra trekking pool. Udah dibawa. Tadi kan nggak bawa tuh dia. Enggak, itu punya itu. Bulian. Oh celaka lagi bulian kalau Oh itu sudah dibawa ya. Mereka ngapain? Iya. Pokoknya dia ingin melihat ini kan ingin ketemu aku terus gitu. Tahu. Tapi Emang nampaknya ada berapa jalan? banyak. Kalau tadi saya lewat situ, gampang. Tapi kan tetap nyambung kan? Iya, lebih gampang. Sama aja. Itulah enaknya gunung di Indonesia itu walaupun banyak jalur tapi tetap jadi satu Jadi sebenarnya. nanti Itu kalau naik. Kalau turun beda cerita. Yang penting kalau turun itu turun aja terus. Sampai ketemu desa nanti ngojek lagi ke tempat semula gitu. Nggak usah panik ya. Gak usah panik. Jangan panik, jangan mendramatisir apa lagi pura-pura hilang. Itu kebutuhan konten. Jangan Pura-pura hilang. Memang begitulah.
nggak semua yang hilang itu harus dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Karena nggak harus seperti itu. Karena apa? Itu akan justru mengedukasi hal-hal yang buruk ya. Walaupun kita percaya kepada kearifan lokal, tapi kita menghormatinya jangan sampai digambarkan dengan hal-hal yang menyeramkan gitu. Kearifan lokal itu cukup sakral di Indonesia, kita harus menghormati sebagai warisan spiritual yang suci gitu. Ini genderuwo setan, jin apa itu? Apa sekejam itu penunggu gunung? Jatuh sedikit yang disalahkan setan. Sikile digandoli. Kan repot juga ini kan. Lambungnya sakit, jari kena serangan. Keserangan gitu kan. Padahal asam lambung. Lah buktinya Bu Meme lihat kemarin sendiri di hutan, nggak ada dia keserang apapun, tidak ada. Padahal gunungnya cukup ya bisa dilihat sangat-sangat liar ya. Itu mungkin nanti ada orang yang beralasan iya setannya gak coba bahasa Cina. iya. Rasis. Aduh. Itu bukan berarti kita nggak percaya hal gaib ya. Oh, hal gaib itu dari iman kita. sebagian dari iman, wajib percaya. Dan memang ada, kita tidak menyangkal. Yang kita sangkal adalah cerita-cerita yang menakutkan. Perkara yang gaib itu apapun itu tersembunyi. Yang namanya gaib itu adalah disembunyikan oleh Allah ya, oleh Tuhan. Tapi ketika perkara ada orang yang melihatnya itu bukan suatu kelebihan. Kita harus tahu dulu siapa orangnya gitu kan. Kalau orang mungkin itu yang punya kelebihan khusus oke lah kita mungkin percaya. Tapi kalau orang-orang melihat bla 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 gini, ada kemungkinan jangan langsung mematahkan bahwa itu adalah gaib yang dimaksud. Tapi satu mungkin karena efek halusinasi ataupun apa. Kita harus benar-benar realistis dalam gunung. Di gunung itu kita harus berpikir realistis. Jangan mendahulukan yang mistis-mistis, jangan gitu kan. Bahaya nanti. Akhirnya edukasinya nanti ke pendaki-pendaki lain ini akan nggak karu-karuan. Kesandung dikit, hati-hati ada setan. Sakit perut titik ya itu. Kena hipo kesurupan. Bahkan sampai sekarang pun jarang ada pendaki yang bisa membedakan mana hipotermia dan juga kesurupan kan. Itulah ada orang hipo diwacana ayat kursi. Ayat kursi. Iya, ayat kursi mending itu Yasin 100 kali loh ya. Keburu orang yang meninggal. Itu malah kalau misalkan kesurupan beneran, mungkin jinnya lebih apal ya. Iya. Tapi yang ngomong ini bukan sembarang orang ya. Jadi bukan karena Mas Andi ini Mas Andi ini adalah tokoh spiritual. Jadi juga belajar valid dari teman-teman yang lain juga yang tentunya lebih masuk akal daripada orang-orang yang terlalu terobsesi menjadi seorang yang ya seperti itulah orang spiritual. Berbeda yang terobsesi dengan orang yang profesinya itu. Kalau Mas Andi ini apa profesi? Oh, bukan. Saya petualang yang suka ya itu menarik keterangan dari para senior-senior. Jadi saya mengumpulkan kesimpulan dari senior-senior. Jadi perpustakaan berjalan ya. Saya suka Paulin ya. Sekarang hilang sama jalan Paulin di Jerman. Besok sepak bola. Tadi aku minta. Hah? Serius? Dikasih passwordnya nggak minta IG? Tapi saya tidak pernah. Dikasih password? Belum dikasih. Pak, minta ID-nya tadi. Udah itu nanti tak tag di alam. Berarti tahu passwordnya? Apanya? Kan minta IG. Oh, ada passwordnya. Kan akunnya diminta. Oh, bukan, maksudnya namanya. Di IG nanti akan saya follower ya. Tapi saya nggak foto sama Mbak Paulin sama sekali. Oh, tadi ada foto bareng. Oh iya sih. Kalau di HP saya, di HP saya bisa Mas, dihilangkan orang lain itu. Oh, gitu ya? Nanti tak edit no. Iya. Jadi muka yang lain diganti muka samaan itu bisa. Itu jelas sekali. Anda ini jelas sekali ya. Niatnya ya. Habis dari ini kita pulang mengakhiri ekspedisi ya. Oh, nggak jadi ke Abang? Oh, ke Abang juga nggak? Pak, jangan main-main Pak. Wes cukup. Aku tunggu di bawah saja. Sama saya juga. Mas Edis mungkin yang ke sana. Nah, nanti aja lain kali kalau kita ke Pucang lagi lah. Tapi kan ini sudah mewakili gunung tertinggi di Bali ya. Kan? 2 gunung tertinggi di Bali. Tertinggi di Bali. Jadi kayaknya Abang kondisi gunungnya itu banyak pohon gitu loh. Iya. Lagi pula kondisinya kabut. Kabut juga. Sudah cukup menghitam ini di Bali. Mas Edi juga harus banyak istirahat, soalnya tadi nanti nyetir gitu. Kalau saya sih terima tidur. Sama Mbak siapa? Sama Bu Mimi. Kalau tidur kecepit di kursi gitu. Ya Bu Mimi. Iya, pakai leher itu kecepit di kursi kemarin. Kecepit bantal. Di sela-sela kursi itu. Oh. Duh, kasihan ini.
Tapi orang Meksiko itu kulitnya bagus loh, Mbak. Ini Eksotis. suatu juga orang Meksiko. Tapi kalau Meksiko itu biasanya kebanyakan ada bintik-bintiknya. Ya, Amazon Kak, di Amazon. Oh Iya, ya, iya. Apa itu? merah itu. Brasil ya? Brazil, itu kulit merah itu. Iya. Indian. Iya, iya. Bagus, aku suka. Aku suka sekali kulit-kulit seperti itu. Hati-hati ya. Kalau di Indonesia ada ya kulit merah ya? Hitam ada. Hitam ya? Iya, black sweet. Ternyata mereka ke sini itu menghitamkan kulit ya. Sana nggak ada matahari ya? Warna itu eksotik. Mereka kalau melihat itu cantik. Iya, iya. Eksotik Kalau gitu hidup sah-sah di Jerman nanti atau di Paris atau di mana. itu ya pulang ke negaranya kayak gitu. Oh, cowok-cowok seneng dikejar. Tapi biasanya gitu kan belang. Makanya kan bule Amerika Latin kan Iya ya. rebutan. Padahal di sana juga ada tempat panas loh, di Florida itu, Miami. Enggak, Florida. Seperti itu. Seperti Kalau lunak ya, ada. Itu kalau tergores kita bahaya juga. Bentar lagi beberapa langkah lagi. kalau orang kita itu pinginnya putih, Bang. Putih ya matahari. Enggak sih, saya sudah nggak pingin putih soalnya saya sudah putus asa gitu. Dari dulu pingin putih, nggak pernah putih. Ini banyak menghabiskan uang loh aku putih kan itu, tapi nggak bisa. Pakai bedak apa ya, pemutih pons ataupun apa gitu kan. Tapi memang ya bukan mitos sih sebenarnya. Memang nama saya kan sebenarnya Muhammad Iswandi kan. Iswandi itu sebenarnya dulu Aswadi yang artinya hitam. Jadi saya sejak lahir itu emang hitam. Jadi emang nggak bisa dirubah, ya memang hitam. Begitulah kenapa kulit saya eksotis seperti ini. Tapi bukan mutan loh ya. Kalau saya putih, entah berapa luka ini yang terlihat semua dengan jelas. Ini tubuh saya penuh luka semua. Kalau luka di tangan, apalagi bentuknya kayak sayatan, dikira sampean ganja, Mas. Iya loh, lihat itu. Ini digigit buaya tidak? Digigit buaya. Iya. Digigit buaya itu. Waktu sama mau edukasi sama Pak Chandra waktu itu, buayanya di kamar, dikurung. Mbak, gak ada uang loh. Oh, tadi di atas ada. Kenapa? Kita permisi dulu. Saksinya banyak yang nonton. Iya, terus Bu Meme sudah ngasih sedekah sama monyetnya juga. Itu juga imbal balik lah. Mulai panas ya. Saya mau ke pura juga. Tak kira jatuh. Langsung di kamera. Satu di sini ya terus. Iya. Ini batunya lancip-lancip ya. Tapi tadi dia pakai sunblock. Iya. Takut itu mungkin sunburn ya. Sunblock kan bukan untuk membuat kulit tetap putih. Sunblock hanya menghalangi UVB supaya tidak kanker kulit.
Jadi kita muterin gunung ini udah habis 2,5 jam moving time-nya. Kalau ketinggiannya kayaknya Amazfit T-Rex Pro ini udah mulai ngaco ya. Masa gunung tingginya 1700, di GPS saya udah 2700 sekian. Itu lagi diputar musik apa pergelaran seni? Itu pakai gini-gini main-main. Lagi pagelaran ya? Ada acara. Ada acara untuk apa? Sembahyang di pura leluhur mereka. Jadi satu pura itu mewakili satu leluhur. Dan mereka menganggap dengan mendatangkan hiburan seperti itu juga menjadi sedekah bagi mereka untuk menghibur hati-hati orang. Jadi para beliau itu menganggap sedekah itu nggak hanya berupa uang atau materi ya kan, juga hiburan juga termasuk sedekah. Itulah pengabdian dari tradisi dari agama Hindu ya. Dan itu menarik sekali, perlu dicontoh juga ini. Ya kalau kayak di Kristen kan nyanyi-nyanyi lagu pujian tuh. Iya. Di Al-Quran juga ada pujian-pujian juga, maksudnya dia di Islam, maaf ya, di agama Islam juga ada pujian-pujian seperti lagu Tiba Al-Banjari dan lainnya, itu juga puji-pujian kan. Jadi kita sebenarnya ya ada kesamaan cara lah untuk menyebabkan masing-masing gitu. Pernah jadi paduan suara di gereja gitu. Hah? Koir. Oh, boleh diaprian kari ya. Bapak. Satu ekor babi itu berapa harganya? Tergantung beratnya ya. Berarti kalau 20 kilo sampai berapa? Mahal saking babi itu. Jadi harga babi itu 2 juta per 20 kilo. Maksudnya antara 20 kilo sampai Usia panen lah ya. usia panen. Kami di sana nanti apakah enggak setiap hari orang makan babi di sana enggak ya? Jadi babi itu ibarat makanan spesial seperti ayam di Jawa gitu. Hah? Setiap hari? Oh ya udah kayak sapi babi di sana udah. Ya, maksudnya kan nggak selalu beli satu ekor babi. Belinya kiloan ya dagingnya. Jadi masak apa terserah. Bumi juga kalau di sana makan babi itu sih. Jarang. Kalau di sana makan sapi jadi apa namanya? Barang mewah atau barang cupu? Biasa Biasa aja. aja. Nggak ada mewah dan cukup. Dari sana Bumi di sana kenapa ikut saya? Orang Manado segalanya dimakan. Cobain makan monyet. Enggak, aku nggak pernah makan yang gitu-gitu. Nggak pengen. Jangan makan monyet. Saya takut kalau sama meme, saya makan monyet.
Berarti di sini nggak ada tiket-tiketan ya kok ya? Nggak ada, Kak. Asalnya cuma sumbangan yang di depan tadi. Karena saya kelasnya yang tadi. Tapi kayaknya turun juga dimintai lagi tadi. Enggak. Kemarin enggak. Ya tadi ada yang berhenti. Ditambang pasirnya. Iya. Saya tanya kan, letusan dari Gunung Agung itu kan pastinya bagus ya. Ternyata tidak boleh ditambang sama masyarakat. Kecuali untuk membangun rumahnya sendiri. Boleh ngambil batunya Nggak boleh. sekarang? Maksudnya nggak boleh nggak apa-apa. Kalau dikomersilkan nggak boleh. Hah? Kalau dikomersilkan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Tapi kalau bangun rumahnya sendiri boleh. boleh, tidak apa-apa. Sama juga mungkin pasir-pasir dari kaldera itu juga sama. Jadi mereka tidak mengkomersilkan, itulah hebatnya orang sini. Kalau dikomersilkan ya habis sumber berdayanya. Loh. Masa? Itu kok gini gitu diambil? Iya pak. Nah, ini kita nggak melihat truk sama sekali kok. Itu truk. Oh, loh. Nggak ada, hanya untuk kebutuhan Rumahnya sendiri. itu. Kemarin saya juga tanya kok itu sama bapak itu, Pak itu kenapa? Kan nganggur kan? Iya. Loh, kalau sampai nganggur kenapa tidak memanfaatkan pasir-pasir di Gunung Agung gitu kan? Itu kan bisa dijual. Iya. Ternyata tidak boleh. Itu tidak boleh diambil kecuali untuk rumah dari penduduk-penduduk sekitar gitu. Jadi masih pakai aturan adat. Aturan adat pastinya gitu. Itu mungkin penyebabnya di Bali lebih jarang bencana ya. Iya itu. Ya nggak juga sih, letak geografisnya memang memang gitu. Jadi memang mereka juga sangat menghormati. Nggak serakah ya. Ya. Tapi anaknya orang Bali itu walaupun juga serakah, tapi mereka juga banyak uang loh. Coba itu. Tiap hari berkahnya selalu ngalir. Tiap hari pesta. Saya yang tertarik itu ke Papua, Mas Andi. Oh, tapi ke Papua. Ya, bersatu dengan masyarakat sana aja, mempelajari. Juga sama, saya juga perwakilan dari Papua ini. Hanya kulitnya aja. Beta orang Papua, beta. Iya, iya. Tapi kalau orang sana saya kurang tahu ya adat istiadatnya, kan mayoritas di sana itu kan agamanya juga Kristen kan. Ya. Perlu ke sana nanti. Nah, teman saya orang Papua baik-baik semua. Baik, ya, Pak. Kayaknya kita perlu ke sana deh, Pak, Papua. Nang anu ae lho. Ini jenenge Wamen. Bagapura nih. Waduh, daerah konflik dong. Iya, tadi Bagapura. Freeport. Oh, Freeport. Oh, konflik ya itu ya. Nggak tahu sih. Itu ya bagus, nggak apa-apa jadi Papua itu. Tapi kan kalau ke Jayawijaya atau ke Pegunungan Sudirman kan lewat situ. Pinginnya nanti ke sana. Ayo Mas Edi, saya ekspedisi yuk. Yuk. Ini rencana saya Mas Edi sini. Mau keliling Indonesia, seluruh Indonesia. Nanti kalau modalnya udah cukup. Ya, modalnya sudah cukup dan juga tentunya dengan Ibu Mimi juga ya. Makanya jangan lupa like dan subscribe, komen. Ya terus? Supaya Cuma itu aja. iya, apa lagi? Sebenarnya yang lebih penting adalah nggak bisa saya omongkan di sini, nanti ke Bennett soalnya. Iya, iya. Iklan. Nggak boleh ngajak gitu, nggak boleh. Ada dari dulu itu aturan dari YouTube. Jadi kita nggak boleh mengkampanye don't skip. Itu nggak boleh. Campaign apa? Nggak boleh ngomong itu. Mengajak untuk terus menonton itu nggak boleh. Aturan dari YouTube sendiri. Aturan dari YouTube sendiri. Nggak tahu itu siapa yang ngelaporin, tapi dia bisa tahu walaupun kita pakai bahasa apapun. Mau pakai tulisan, mau pakai verbal, dia langsung detect. Sudah ada algoritmanya. Termasuk teman-teman yang suka masih apa itu namanya? Komen, mampir juga ke channel saya, terus misalkan subscribe balik ya lah, itu malah memperlama monetisasi Anda nanti. Jadi udah tinggalkan metode-metode yang itu, like for like, subs for subs,
itu harus dijauhi buat teman-teman yang mau mulai nge-YouTube. Nah, ini udah mau dekat pura. Kalau minta subscribe boleh, di video boleh. Ya nggak boleh itu komen di video orang lain minta subscribe. Oh. Subscribe balik itu nggak boleh. Monetisasinya dipersusah nanti. Karena itu melanggar undang-undang komunitas YouTube. Pelanggarannya terus sanksinya apa? Ya channel Anda tidak direkomendasikan. Jadi makanya yang nonton sepi-sepi terus. Nah, sayang kabut. Kalau nggak kabut bagus ini fotonya. Oleng. Capek kakinya. Aku foto ya. Ini habis ini kemana kita langsung pulang? Harusnya ada lek tambah sehari kita bisa ekspor air terjun. Tapi kerja loh. Waterfall. Apa? Dikit sama aling-aling. Banjir trip. Tambah rencana kan 5 hari ya, nggak nutup kerjaan. Sekarang hari Minggu ya. Iya. Rencananya awal kan 5 hari. Pulang Selasa. Selasa yo. Akhirnya pulang Senin. Enggak pulang Senin sini. Sekarang kan Minggu kan. Mesti ini pulang itu. Oh, berangkatnya kita 13-nya kemalaman ya. Oh, berangkat itu tuh Rabu malam tetap. Loh, ini epic banget ini. Bentar, saya foto dulu. Baunya wangi. Dupanya orang sini tuh wangi-wangi ya. Beda. Beda sama dupa Jawa.
Jadi ini musiknya bukan speaker ya, tapi tabuhan asli. Tinggal satu gunung yang paling tinggi di Jawa, naik trek. Dalam waktu ya belum lah, sudah menyelesaikan semua. Looks like pakai loudspeaker. Oh iya, megapun. Tapi di sini tertib, nggak sampai 100 desibel. Kalau di Jawa kan banyak yang lebih dari 100 desibel. Keras sekali. Padahal tempat ibadah sebesar ini speakernya masih tertib. Nice. Sini, sini, jangan ketinggalan. Itu mobil kita Keluarga bawa seserahan. setiap keluarga sendiri-sendiri ya. Yang bawa yang cewek, Yang cowok yang memandu anaknya. ya. Ini Terabas. Sepertinya kita udah di penghujung ekspedisi Explore Bali yang seri kali ini. Di pesan saya untuk teman-teman yang agak keberatan atau mungkin bahkan dilarang mengkonsumsi makanan-makanan yang dianggap haram, ada baiknya teman-teman bawa kompor sendiri, bawa bahan makanan sendiri, masak-masak sendiri,
dinikmati bareng-bareng tetap. Karena di sini sangat susah sekali mencari makanan halal. Kecuali teman-teman masuk ke pasar tradisional. Nah, di situ masih ada fried chicken. Seperti tadi malam, pilihan makanannya kan buat yang muslim sangat terbatas. Adapun ayam itu kan belum tentu juga menyembelihnya secara syariat. Jadi lebih baik bawa sendiri, atau mau yang aman-aman aja ya beli telur, makan telur, atau makanan kebanggaan kita, Indomie goreng. Sudah sampai sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dari awal sampai akhir, dari mulai naik Gunung Agung sampai turun dari Gunung Batur. Habis ini kita mau kembali ke Surabaya dan langsung kita selesaikan mengedit vlog. Mana dulu ini? Kayaknya Penanggungan via Jolotundo dulu. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.